Pertama, memang setelah penetapan ini kami berterima kasih dulu terhadap jajaran KPU, Bawaslu, serta seluruh undangan yang hadir pada rapat pleno. Kemudian yang kedua, tentunya sesuai aturan yang berlaku, penetapan ini harus disahkan dan kami hanya bisa melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Kemendagri dan diwakilkan biasanya melalui gubernur. Disitulah saat itu transisi tugas itu dilaksanakan pada tanggal ketika kami dilantik. Tapi sudah barang tentu yang menjadi perhatian kami saat ini adalah kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah dilanda musibah banjir ini. Sudah barang tentu kami harus memperkirakan, melihat kondisi ke depan apa yang akan kami laksanakan dalam rangka mitigasi pasca banjir. Nah, ini yang menjadi hal yang perhatian bagi kami secara pribadi dulu ya, kami nggak bisa bicara secara kepemerintahan gitu. Yang kedua, mungkin kedepannya kami mungkin harus mulai berkoordinasi dengan kepada seluruh pihak, pada terutama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang transisi ini. Tapi setelah itu akan kami lakukan setelah kami dilantik ya secara resmi untuk transisi antara, terutama ya nih ada hal force major ini yang harus sudah barang tentu fokus-fokus yang sudah tersiapkan oleh pemerintah sebelumnya, karena ada force major itu harus kita rombak ulang untuk memperbaiki keadaan pasca banjir nih. Nah itu aja dulu yang pertama itu. Untuk harus merumuskan menjadi RPJMD visi misi Aulia Mansyah ini, dan kembali kita berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membentuk RPJMD selama 5 tahun ke depan, translasi dari visi misi kami pasangan Aulia Mansyah gitu. Dan itu perlu kerjasama juga terhadap seluruh pihak, terutama DPRD juga kayak gitu. 5 tahun ke depan kita tidak hanya melihat yang 1 tahun ini, tapi melihat ke tahun ke depan. Sudah tentu visi misi kita yang sudah sering kita utarakan dalam debat-debat kayak gitu ingin kita laksanakan dengan melihat realita yang ada dulu. Nah itu dulu. Pertanian, banyak kami mendengar kabar-kabar gagal panen, ada yang sudah baninya, ada yang terendam pula kayak gitu. Nah, fokus kita kembali adalah memperbaiki bagaimana masyarakat ini kembali panennya, terutama saluran-saluran irigasi mereka, terus bagaimana lagi membantu mereka yang terdampak ini. Nah, sudah mau mereka ini butuh bantuan para petani untuk memulai lagi nih bunga gagal panen. Itu makanya kita ada perlu refocusing mitigasi pasca bencana ini. Jadi pertama-tama yang kita lakukan itu adalah bantuan kita, bagaimana kita masyarakatnya bangkit lagi pasca bencana itu yang sebenarnya yang lebih berat, bukan saat bencana ini semua datang, sembako datang, makan kenyang, tapi setelah bantuan nggak ada, orang berpikir lagi kendaraan rusak, perumahan rusak, kayak apa bunga begawi lagi. Nah di situ kita perlu refocusing lagi. Itu yang harus kita koordinasikan juga dengan DPRD, dengan seluruh jajaran kita semua. Nggak bisa menjadi satu pikiran satu orang, tapi sudah barang tentu kita butuh seluruh koordinasi semua pihak gitu. Saya mukanya aja yang muda. Kabupaten Banjar itu lebih muda. Untuk HST Pak? Ya untuk HST lebih muda. Kami kira kayak gini lah. Muda itu bisa jadi energi dalam melayani masyarakat di Sungai Tengah. Kami mengapresiasi Pak Bupati saat kejadian bencana ini, Sidin standby, Pak Wakil Bupati mampu ibaratnya itu mewakili. Sudah barang tentu bagi kami ini pecutan ya. Kalau kami jadi itu kami harus lebih giat lagi. Sidin sampai mata habang tuh nah. Pak Bupati menghadiri ini tiap ada Pak Wakil Bupati juga kami apresiasi, dan itu menjadi kadang-kala kami balasan uyuh lagi kan ibaratnya tuh. Ini Pak Mansyah Wakil Ulun ini juga, ini casingnya umur Sidin 67 ya? Baru 68. Baru 68. Nah, casingnya harus sama lawan kami nah. Insya Allah saling mengisi kami ini. Nah, muda dalam arti itu menjadi energi yang bermanfaat bagi kami itu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.